Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dalam ibadah online service IFJF Padang. Saya mengundang kita semua untuk menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan dan penyembahan pada pagi hari ini. Selamat beribadah. Shalom semuanya, mari kita datang kepada Tuhan. Saya undang semuanya, kita bangkit berdiri. Haleluya. Setiap jalan yang ku tempuh, Kau bersamaku, bersamaku. Kau tak biarkan ku jatuh, Kau menopangku, menopangku. Mari semua katakan. Sampai akhir nafasku,
kami Tuhan. Halo, mari saudara kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya kita butuh ketenangan untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Sebab kita tahu di luar sana banyak ketidakpastian. Tapi satu hal kita percaya bahwa firman Tuhan selalu ya dan amin. Dan firman Tuhan katakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Mari kuasai diri, tenangkan hati supaya kita bisa berdoa. Haleluya, mari kita datang kepada Dia lebih dalam lagi. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan, namun selalu Dia bekerja. Walau ku belum melihat, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Terus percaya dan berserah, imanku takkan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Setia. Mari kita tenangkan hati. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Katakan pada jiwamu, tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah, hai jiwaku, tenanglah. Tenanglah,
Tuhan. Halo Yesus. Mari tenangkan hati kami Tuhan. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku. Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang Salam Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya. Senang sekali bertemu kembali bersama setiap kita. Walaupun lewat media yang ada, tapi saya percaya kasih Tuhan berlimpah atas setiap kita. Hari ini adalah hari yang luar biasa, kita diberikan kesempatan beribadah walaupun secara online. Tapi Tuhan hadir dimanapun saat ini kita berada. Untuk itu mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari yang luar biasa ini. Untuk kesempatan yang baik, kesempatan yang luar biasa. Kami datang menghadap hadirat-Mu, kami datang beribadah kepada-Mu. Biarlah setiap kami Tuhan datang dengan hati yang bersyukur untuk segala pekerjaan yang Tuhan sudah lakukan bagi kami. Hari ini Tuhan, biarlah setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan lewat setiap ibadah kami, bahkan secara khusus untuk firman Tuhan yang kami dengarkan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Biarlah hati kami dipenuhi dengan syukur kepada Tuhan, dipenuhi dengan sukacita sorgawi, damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan melingkupi setiap kami, sehingga hati dan pikiran kami terbuka dan menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman Tuhan, dan firman itu bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat, buah yang kekal bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita deklarasi sebentar. Bisa pegang Alkitab Bapak Ibu atau elektronik Bible yang ada. Kita akan deklarasi bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar banyak hal di tahun 2020 dalam menghadapi berbagai tantangan persoalan yang ada. Saya percaya jika hari ini Bapak Ibu masih ada, itu karena kemurahan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Dan di tahun ini kita memulai satu topik yang luar biasa, secara khusus untuk topik tahun ini, Chosen and Destined. Kita semuanya bangga dengan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita masing-masing, ya. Apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dikatakan bahwa kita ini umat pilihan. Umat pilihan. Coba kita bayangkan bagaimana dalam setiap hal yang namanya pemilihan,
pasti yang terpilih adalah orang-orang yang terbaik. Paling tidak diharapkan orang-orang yang terbaik. Nah, ketika Raja Daud juga dipilih dari sekian banyak saudara-saudaranya, kalau secara kasat mata, di mata Samuel yang Tuhan beri tanggung jawab untuk mengurapi dan memilih, di mata Samuel ada orang-orang yang gagah, ada orang-orang yang memang pantas ya secara kasat mata untuk memimpin Israel. Tetapi dalam hal ini Tuhanlah yang menetapkan, Tuhanlah yang memilih, dan pilihannya adalah kepada Daud yang pada waktu itu tidak ada di tempat. Dia harus dipanggil dari luar, dari tempat penggembalaannya yang sedang menggembalakan kambing domba ayahnya, dipanggil. Isai tidak terpikir kalau anaknya yang tidak diperhitungkan itulah yang akan dipilih menjadi raja. Karena seharusnya orang-orang yang punya label hebat, punya label luar biasa itulah yang akan dipilih. Nah, tetapi ternyata di mata Tuhan berbeda dengan apa yang dunia tetapkan di dalam pemilihan. Tuhan melihat hati. Bahkan saat Tuhan memilih kita, bukan karena kita sudah hidup kudus, bukan karena kita sudah hidup benar, bukan karena kita sudah hidup lebih daripada orang rata-rata, tapi Tuhan memilih. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan, Dia telah pilih kita menjadi umat-Nya. Setiap kita adalah umat pilihan. Nah, karena itu hari ini kita belajar untuk sepanjang minggu. Ada satu topik yang diberikan for holiness. Kita diajak untuk masuk kepada destiny kekudusan. Salah satu destiny yang Tuhan tetapkan untuk tahun ini kita masuki adalah destiny kekudusan. Bagaimana kita hidup kudus, bukan hanya pada hari Minggu, bukan hanya pada waktu kita beribadah, mungkin di Super Sunday atau di iCare, tapi setiap hari yang menjadi karakter kita adalah karakter hidup dalam kekudusan. Untuk itu mari kita belajar bersama-sama. Saya ajak untuk kita baca ayat ini dengan sungguh-sungguh. Perhatikan, karena ini luar biasa sekali menurut saya, dan ini membuktikan kehidupan kekristenan kita berbeda dari orang-orang yang ada di luar sana. Bahkan kekristenan yang mungkin begitu banyak ya, miliaran di dunia ini, tapi seberapa banyak mereka yang hidup di dalam kekudusan. Mari kita perhatikan ayat ini. 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. Bapak Ibu bisa buka Alkitab. Dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana,
bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Nah, hal yang sangat penting dari bacaan kita hari ini, bahwa kita dipanggil untuk menjadi kudus dengan standarnya Allah, bukan dengan standar dunia, bukan standar dari teman-teman sahabat kita, tapi dengan standarnya Allah. Karena kita telah ditebus dengan darah Kristus. Kristus yang memberi kita kekuatan untuk hidup kudus. Artinya dengan kekuatan kita terbatas, kita tidak mampu. Tapi Kristus memberi kita kekuatan untuk hidup kudus. Bapak Ibu saudara-saudara, sadar atau enggak sadar, kita yang sedang ada di dalam dunia teknologi ini, kita pasti tahu, ya mungkin sebagian tahu, bahwa industri terbesar di dunia ini dengan penghasilan yang melebihi industri-industri yang lain, itu bukan industri perminyakan, walaupun perminyakan itu dibutuhkan banyak orang. Di mana-mana industri membutuhkan minyak. Dan juga bukan industri teknologi yang begitu maju saat ini, ya, yang setiap hari-hari kita menggunakan teknologi. Tapi industri terbesar yang ada adalah industri pornografi. Ini sangat mengherankan, termasuk dalam internet, film, wisata, atau yang lain, yang semuanya mengarah kepada pornografi. Itu kalau di total nilainya bisa sekitar 97 miliar dolar. Yang menyedihkan Bapak Ibu saudara-saudara, saya berharap kita tidak ada di dalamnya. Tapi kalaupun ada di dalamnya, ayo kita keluar dari persentase ini. Menurut statistik di Amerika, 64% atau 2/3 dari pria yang mengaku Kristen itu melihat pornografi paling tidak sebulan sekali. Dan di antara mereka 54% adalah pria yang mengaku lahir baru. Dan mungkin saja sebagian di antaranya adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Di mana batasnya kekudusan? Tatanan moralitas itu berubah dengan cepat di zaman modern ini. Pornografi tersedia begitu luas, tersedia dengan murah, mudah, bahkan rahasia, tidak diketahui oleh orang-orang, tidak bisa dipantau. Bahkan nilai-nilai mengenai kesucian di dalam pernikahan antara pria dan wanita begitu rendah, berubah begitu cepat. Dan yang sangat menyedihkan,
Pernikahan sesama jenis diagungkan, dilegalkan atas dasar hak asasi manusia. Batasan-batasan menjadi kabur. Kita bersyukur, kita belajar dari firman Tuhan di tahun ini untuk membawa kita mulai memikirkan kehidupan kekristenan kita. Mengingatkan kita akan panggilan kita, akan destiny yang Tuhan tetapkan. Hidup di dalam kekudusan itu. Bahkan dikatakan, haruslah kita kudus di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Setiap aspek kehidupan kita. Mulai dari atas kepala kita ini. Otak, pikiran kita. Pastikan selalu dipenuhi dengan kekudusan. Dan caranya tidak ada yang lain adalah penuhi pikiran kita dengan firman Kristus. Mata kita latih melihat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Hindari yang negatif, hindari yang porno-porno. Telinga kita latih untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Mendengarkan firman Tuhan. Mulut kita, lidah kita jaga untuk mengucapkan kata-kata yang positif, yang baik, yang membangun. Mengatakan, menyampaikan firman Tuhan, kesaksian tentang kebesaran, kebaikan, kemurahan Tuhan. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Terlebih hati kita, pastikan hanya dipenuhi dengan hati Kristus, belas kasihan kepada jiwa-jiwa, perbuatan-perbuatan yang baik. Lakukan itu setiap hari, setiap waktu, setiap ada kesempatan mulai memikirkan, mulai melihat hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. 3 poin yang ingin saya bagikan untuk kita renungkan bersama-sama bagaimana kita menjadi kudus di dalam setiap aspek kehidupan kita. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk menjadi kudus. Benar kita adalah orang-orang yang mewarisi hal-hal yang negatif, dosa dari nenek moyang kita. Tetapi Tuhan berkemurahan memberikan anugerahnya untuk kita memiliki destiny hidup dalam kekudusan. Kita dipanggil untuk itu. Itu sebabnya dikatakan, sebab itu siapkanlah akal budimu, akal budi kita, perbuatan kita, pikiran kita. Dikatakan waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang menginginkan kita sebagai anak-anaknya hidup dalam kekudusan. Petrus begitu bersemangat di dalam tulisan-tulisannya, dan hal yang sangat sering dia tekankan adalah tentang panggilan. Ya, misalnya konsep di mana Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus di dalam 1 Petrus 1 ayat 15. Kemudian kita juga dipanggil keluar dari kegelapan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Kemudian kita dipanggil untuk menderita ya di dalam 1 Petrus 3 ayat 9. Kemudian dipanggil untuk menerima berkat di ayat yang sama. Kemudian dipanggil untuk kemuliaan Kristus di 1
1 Petrus 5 ayat 10. Nah, dipanggil itu berasal dari kata kaleo. Ya, itu artinya seseorang dipanggil untuk datang. Bukan hanya datang, tapi dia mendengar, dia datang dan melakukan sesuatu yang diminta. Jadi misalnya saya dipanggil, itu artinya saya dengar panggilan itu, saya datang dan saya melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Nah, karena itu setiap kita yang dipanggil oleh Tuhan harus membuka telinga, harus membuka hati untuk mendengar panggilan itu dan merespon. Respon kita apa? Datang. Ketika kita datang, kita harus merespon juga apa yang kita responi. Lakukan sesuatu. Kita tidak bisa hanya berhenti di dalam datang saja, tapi lakukan sesuatu. Itulah yang membuat hidup kita berubah. Ya, coba kita pikirkan kekudusan. Apa yang terpikir? Ya, mungkin saya sebelumnya terpikir, ya sebelum saya masuk dalam pendidikan teologi, saya pikir saya akan masuk di kampus, di sekolah teologi, di asrama. Di situ akan hidup setiap harinya bolak-balik Alkitab, hidup dalam kudusan, menyanyi, memuji Tuhan setiap hari. Itu yang terbayang ya ketika saya belum masuk ke sekolah teologi. Nah, tetapi ada hal lain, ekstrim yang lain, apa yang kita sedang hadapi hari-hari ini adalah manusia modern punya tujuan untuk mengejar kebahagiaan dan yang disebut dengan pleasure atau kesenangan diupayakan sekuat mungkin, segigih mungkin untuk mendapatkannya. Apapun yang bisa mendapatkan kesenangan bagi mereka, mereka lakukan itu. Bahkan termasuk orang Kristen banyak yang terjebak dalam hal ini. Karena berpikir, bukankah Tuhan ingin aku bahagia? Nah, itu sebabnya mereka berupaya dengan cara mereka sendiri. Tapi bukan demikian. Tuhan ingin kita kudus. Dan dari kekudusan itu kita mendapatkan bahagia. Jadi bahagia yang kita dapatkan adalah hasil dari kita hidup kudus. Produk dari kekudusan yang kita hidupi sehari-hari. Ketika kita berupaya mengejar kudus, maka kita dapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan bukan kekudusan adalah pengejaran utama kebanyakan orang hari ini. Ya, mungkin termasuk orang Kristen. Saya berharap, saya berdoa setiap kita keluar dari kebiasaan itu. Dikatakan hendaklah kamu kudus. Agion. Artinya kualitas orang, kualitas benda yang dapat dibawa ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Atau barang-barang yang dipisahkan untuk didedikasikan kepada Tuhan, hal yang sakral. Agion juga berarti itu murni, bersih secara moral, atau dipisahkan untuk sebuah tujuan, yaitu untuk menyembah dan melayani Tuhan. Kudus tidak berarti tanpa dosa. Karena keadaan ini tidak mungkin kalau kita lihat dari 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Kudus bukan juga keadaan di mana kita sama. Ya, atau terbebas dari godaan. Melainkan sebuah kuasa untuk mengalahkan godaan. Namun
Kudus juga menurut beberapa pakar adalah sebuah kebiasaan untuk sepakat dengan pemikiran Allah yang dituangkan dalam firman Tuhan. Atau upaya untuk menjauh dari dosa dan melakukan setiap perintah Tuhan. Atau upaya untuk menjadi seperti Kristus dalam karakter, kebaikan, kasih atau rendah hati. Atau juga upaya untuk mengontrol diri dan menyangkal diri. Upaya untuk mempertahankan kemurnian dalam hati. Upaya untuk fokus pada hal-hal yang spiritual. Nah, itu kudus menurut para pakar. Putra dari Raja George V dari Inggris pernah diwawancara sebuah televisi. Dalam wawancara itu dikisahkan bahwa setiap kali dia berbuat salah, berbuat kesalahan, ayahnya selalu berkata, "Nak, kamu harus selalu ingat siapa dirimu." Dan itu selalu terngiang-ngiang bagi dia. Nah, untuk kita sebagai anak-anak Allah, kita adalah ciptaan baru di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Kita adalah murid-murid Kristus. Setiap hari biarlah kita memikirkan identitas kita yang sebenarnya. Dikatakan barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang baru kita kenakan berkuasa atas kita. Itu sebabnya setiap hari, bangun tiap pagi, kita ingat identitas kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Allah. Yang kedua, untuk kita bisa hidup, untuk kita bisa masuk di dalam destiny kekudusan itu, kita harus sadar Kristus adalah standar kekudusan. Di ayat 15, ayat yang kita baca tadi dikatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Ayat 6, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kadang-kadang kita berpikir, ya paling tidak saya sudah lebih baik lah dari si A, teman sepelayanan. Saya sudah lebih baik dari si B, teman sesama Kristen. Sehingga itu kita gunakan untuk berkelit dalam pikiran kita atau perilaku kita yang meragukan, untuk kita bisa merasa nyaman ada di area abu-abu. Jadi ukuran yang kita gunakan adalah mereka. Ya. Mungkin itu ukuran yang dari dunia, atau mungkin juga dari orang yang berlabel Kristen, atau mungkin bahkan teman sepelayanan di gereja. Tetapi kalau kita mau mengembangkan kekudusan yang benar, adalah jadikan Kristus sebagai ukuran yang tepat dalam kekudusan. Dalam terjemahan New Life Translation dikatakan, save your life to become like the Holy One who call you. Kita harus berbeda dari dunia ini. Hidup kita harus diperuntukkan untuk rencananya. Hidup kita harus hidup dalam kesucian. Kudus dalam hal apa? Dalam seluruh hidupmu, kata firman Tuhan. Itu menggunakan kata anastrope. Ya. Jalan hidup kita seluruh. Kekudusan bukan hanya sekali seminggu,
bukan saat di ibadah, bukan saat ada acara kerohanian, tetapi kekudusan perlu menjadi gaya hidup kita secara keseluruhan. Model teladan dari kekudusan kita sama seperti Dia yang kudus. Petrus tekankan di ayat yang dia kutip itu. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi jangan bandingkan dengan orang lain, tapi jadikan Kristus sebagai patokan. Jadikan Kristus sebagai standar dari kekudusan. Jangan berpuas diri, oh yang penting aku lebih baik sedikit dari dunia ini. Yang penting aku jauh lebih kudus dari orang yang teman-teman seangkatanku. Bukan itu standarnya Bapak Ibu. Ya. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain yang menyebut, mungkin mereka sebut diri sebagai Kristen. Tapi bandingkan diri Anda dengan firman Tuhan. Bagaimana cara untuk mengetahui apakah saya boleh melakukan ini? Atau apa yang tidak boleh saya lakukan? Sederhananya begini, konsekuensi dari menjadi seorang Kristen, Tuhan menyatakan Dia Allah Immanuel yang menyertai kita senantiasa, tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia memberikan Roh Kudus menyertai kita setiap saat, mengajar kita setiap saat. Itu sebabnya ketika teman-teman yang pacaran pergi untuk pacaran, ingatlah Roh Kudus ada di sana. Roh Kudus menyertai. Roh Kudus bukan maksudnya Dia bukan hanya sekedar mengawasi, tapi menolong supaya hidup kita tetap ada di dalam jalur. Hidup kita tetap ada sesuai dengan firman Tuhan. Atau teman-teman yang berbisnis secara benar. Mungkin kita bisa menipu orang lain dan orang lain gak ada yang tahu. Tetapi Roh Kudus yang menyertai kita, Dia tahu. Itu hidup yang tidak kudus. Itu yang merusak. Mungkin orang lain gak lihat. Tapi itu akan merusak kesaksian kita sebagai orang Kristen. Untuk itu mari kita bersungguh-sungguh. Mungkin juga masih ada pertanyaan, untuk apa sih? Saya masih ingat, tidak berapa lama setelah saya selesai dari pendidikan teologi, saya pergi kepada keluarga jauh sebetulnya yang punya bisnis. Mereka menyatakan begini, bagaimana bisa hidup jujur di Jakarta ini? Bagaimana bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan dalam berbisnis seperti ini? Gak mungkin. Ya, saya benar-benar ditantang pada waktu itu. Saya hampir terjerumus mengiyakan apa yang mereka maksudkan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, percayalah ketika kita hidup di dalam kekudusan, bukan saja kebahagiaan yang kita dapatkan, tetapi ada juga berkat yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mau hidup di dalam kekudusan. Jadi jika pertanyaannya untuk apa kita hidup kudus, ada berkat yang tersembunyi, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau hidup di dalam kekudusan sesuai dengan firman-Nya. Kadang-kadang kalau kita mau jujur, dosa seolah-olah nampaknya membawa kesenangan. Tapi ingat, itu hanya sesaat, itu hanya sementara. Justru kita akan menanggung konsekuensi dari keterlibatan kita di dalam dosa itu. Itu akan merusak. Ingat, kekudusan itu membebaskan kita, memerdekakan kita. Tetapi dosa itu mengikat. Semakin kita terjerumus itu semakin mengikat, semakin mengikat. Semakin susah kita keluar dari dalamnya. Tetapi semakin kita hidup di dalam kekudusan, kita akan semakin bebas. Kita akan semakin merdeka, akan semakin plong di dalam hidup kita.
Ya, kekudusan Tuhan bukanlah beban untuk mengikat, tetapi berkat yang membebaskan kita. Kita tahu Ayub bagaimana dia dalam pergumulannya, gak mudah bagi dia. Ya, gak mudah, bahkan mungkin hampir menyerah. Tapi karena Ayub memang hidup di dalam kekudusan, dia sanggup melewati kesulitan yang ada. Pastikan kita semuanya hidup berkarakter, hidup dalam keseharian kita, hidup dalam kekudusan. Sehingga ketika masalah persoalan datang, kita sanggup, kita cakap untuk menanggung persoalan itu. Ya. Yusuf, anak muda yang luar biasa. Jangan bilang, oh Ayub kan sudah berkeluarga. Yusuf contoh anak muda yang luar biasa. Bagaimana dia hidup dalam kekudusan. Ketika berbagai persoalan, cobaan, bahkan godaan dari istri Potifar itu. Yang ya saya bisa bayangkan istri seorang pejabat pastilah cantik, pasti menarik. Itu menggoda Yusuf. Tapi apa yang terjadi? Yusuf kuat. Yusuf lari. Yusuf menang. Karena dia hidup sehari-harinya. Hidup dalam kekudusan. Yang terakhir, Kristus adalah alasan menjaga kekudusan. Kenapa kita harus kudus? Karena Kristus. Karena Kristus. Ayat 17 sampai 19 dari ayat yang kita baca dikatakan, dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, Petrus menulis, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Perhatikan cara hidup yang sia-sia yang dimaksud itu adalah jalan yang tidak benar, worthless way, useless atau spiritual unproductive way of life. Ya, kehidupan yang tidak produktif secara spiritual, kerohanian yang tidak produktif. Kita ditebus dengan barang, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, ya, atau hal-hal yang bisa habis sifatnya. Padahal tidak ada hal-hal yang dapat binasa yang dapat menebus kita. Itu jelas. Dengan apapun yang ada di dunia ini, tidak ada seorang pun yang bisa menebus kita. Mungkin orang yang berharta paling banyak, paling kaya di dunia ini, berharap dia bisa selamat dengan hartanya. Sampai kapanpun itu tidak pernah. Di sana dikatakan darah anak domba yang tak bercacat, darah anak domba yang tak bernoda itu begitu berharga, begitu bernilai, begitu terhormat. Sekali lagi, tidak ada yang bisa menebus kita kecuali darah Yesus yang tanpa dosa, tanpa noda, tanpa sedikit ada kerusakan atau kekurangan. Ya. Jadi alasan utama mengapa kita menjaga kekudusan yaitu karena kita telah dibayar dengan sangat mahal, sehingga hidup kita bukan milik kita sendiri lagi, melainkan menjadi milik Kristus yang telah membeli kita dengan darahnya. Jadi ketika kita menjadi milik Kristus, kita mendapat kuasa di dalam kekudusannya. Ya. Jadi kekudusan kita bukanlah untuk mendapatkan atau menuju anugerah daripada Kristus. Kekudusan kita
bukan dimaksudkan untuk mendapatkan anugerahnya, tapi justru Kristuslah yang memberikan kita kemampuan untuk hidup dalam kekudusan. Kristuslah yang memberikan kita kemampuan untuk tetap hidup menjaga keselamatan yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungkan 3 topik ini. Biarlah setiap kita hari-hari ini memberikan diri hidup dipimpin oleh Roh Kudus dimanapun kita berada. Teman-teman yang sedang membangun hubungan dengan orang-orang yang tidak seiman, saat ini aku katakan tinggalkan itu. Kembali kepada Tuhan, Dia akan memberikan yang terbaik kepadamu. Ya, Tuhan sediakan yang terbaik bagi saudara-saudara. Kadang-kadang ada racun yang mirip seperti air putih, tetapi hanya orang yang dipimpin oleh Roh Kuduslah yang bisa membedakan ini. Mungkin engkau pikir pasanganmu yang tidak seiman, yang tidak sepadan itu akan bisa membahagiakan hidupmu, atau sama seperti orang yang lain yang percaya kepada Tuhan. Tahu engkau berharap engkau akan bawa dia kepada Kristus. Tapi saya katakan tinggalkan dulu. Tinggalkan dulu. Pastikan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Baru engkau bisa menjalin hubungan untuk serius dengan dia. Atau apapun yang kita lakukan hari-hari ini yang membuat kita tidak bisa hidup dalam kekudusan. Merenung. Pikirkan destiny yang Tuhan tetapkan. Kita ada di dalam kekudusan. Mari berdoa bersama-sama. Haleluya. Bapa, firman-Mu telah diberitakan, biarlah setiap kami sungguh-sungguh memberikan perhatian kepada kebenaran firman Tuhan. Mungkin ini bukan hal yang populer di akhir zaman ini. Tetapi kami tahu firman-Mu ya dan amin. Kami tahu firman-Mu yang akan menolong kami di dalam setiap situasi yang kami lewati. Saat kami belajar untuk taat kepada firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, masuk dalam destiny ilahi yang Tuhan tetapkan bagi kami. Kami tahu ada rencana Tuhan yang besar. Ada hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Untuk itu tolong kami, teguhkan hati kami. Berikan kami kuasa dan kekuatan untuk hidup dalam kebenaran, kekudusan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dalam segala pergumulan biarlah mereka terbukti bahwa mereka punya penolong yang tidak pernah meninggalkan. Biarlah mereka membuktikan bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Takkan kekurangan mereka dalam situasi ekonomi yang sulit sekalipun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih biarlah firman-Mu tertanam dalam loh hati kami. Supaya kami renungkan siang dan malam. Sekali kami rindu Tuhan. Supaya kami berbuah lebat dan buah kekekalan. Keluar dari kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan orang tahu bahwa kami adalah murid-murid Kristus. Terima kasih, sembuhkan umat-Mu yang sakit, kuatkan yang lemah, bahkan tolong anak-anak kami yang sedang studi Tuhan. Hari-hari ini biarlah mereka tetap bersemangat untuk belajar ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, berdoa menyerahkan seluruh umat-Mu, biar kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semuanya. Di bumi ini seperti di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini di mana kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa melalui hamba-Nya. Mari kita angkat tangan kita menerima berkat-berkat Tuhan pada saat ini. Bapa, kami mengucap syukur Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan Yesus yang memberkati mereka berlimpah-limpah pada hari ini Tuhan. Engkau yang senantiasa menuntun setiap kehidupan mereka ya Tuhan Yesus.
Engkau bawa mereka Tuhan dalam suatu pengalaman yang baru bersama dengan Engkau, dengan iman, pengharapan dan kasih yang baru ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau yang terus membawa jemaat-Mu untuk terus naik dan tidak turun Tuhan. Engkau yang senantiasa memberkati untuk setiap apapun juga yang mereka lakukan Tuhan dengan kedua belah tangan mereka. Setiap pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, studi, bahkan apapun juga yang dikerjakan Tuhan untuk setiap jemaat-Mu, Engkau mengurapi mereka. Engkau yang memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berkati keluarga daripada jemaat-Mu dengan kerukunan, ketentraman, dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau memberkati dengan kesehatan yang terbaik dan umur yang panjang bagi setiap jemaat-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor Manalu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya dimanapun jemaat Tuhan berada pagi hari ini akan menerima berkat yang luar biasa melalui firman Tuhan ini. Nah, saya juga mau menyambut buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online service IFJF Padang. Selamat datang dalam keluarga IFJF Padang. Pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, minggu depan ibadah online service tetap dilakukan melalui YouTube channel IFJF Padang. Jadi pastikan ya Bapak Ibu semua sudah mengikuti semua akun sosial media IFJF Padang. Yang kedua, online service untuk kids akan dilakukan jam 10 ini. Jadi pastikan ya Bapak Ibu mendampingi anak-anaknya untuk mengikuti online service IFJF Kids. Yang ketiga, doa malam akan dilakukan setiap hari Selasa jam 7 malam melalui aplikasi Zoom dan linknya akan dibagikan melalui WhatsApp grup yang ada. Yang keempat, ibadah TYC akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 7 malam di YouTube channelnya IFJF TYC Padang. Jadi pastikan ya semua teman-teman muda untuk mengikuti ibadah TYC kita setiap hari Sabtu. Dan yang terakhir, untuk Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persepuluhan, buah sulung, ucapan syukur, dan persembahan dapat mentransfernya ke rekening IFJF GC Padang. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Tetap andalkan Tuhan, jaga kesehatan, dan dimanapun kita berada untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. See you and God bless you.